Namaku Raka. Aku seorang jurnalis budaya. Tugasku adalah mencatat kisah-kisah lama yang hampir dilupakan orang, dongeng, mitos, atau legenda lokal. Tapi ini lebih dari sekadar cerita. Ini adalah sesuatu yang hidup, dan ia bernafas dalam diam. Hari itu, aku tiba di sebuah kampung kecil di perbukitan Jawa Barat, Lembur Asih. Nama yang terdengar hangat. Tapi kenyataannya, kampung ini terasa seperti jantung dunia yang berhenti berdetak. Mobil bak tua yang kutumpangi berhenti di ujung jalan berbatu. Supirnya, seorang pria tua bernama Pak Tarya, tampak enggan menatapku. Kampung Yeu teh rada beda, Kang Raka. Henteu sakumaha kampung sejen. Ulah loba nanya. Ulah loba nyoba, ujar Pak Tarya. Aku tersenyum, mencoba merespon dengan santai. Kenapa, Pak? Ada yang aneh? Tanyaku. Enu aneh emaha moal karasa lamun datang, tapi bakal karasa waktu reka luar. Jawab Pak Tarya. Aku hanya tertawa kecil, mengira itu sekadar peringatan orang tua pada pendatang baru. Tapi tawaku cepat padam saat kulihat kampungnya. Rumah-rumah panggung berdiri rapi, berjajar. Tapi semuanya tertutup. Tak ada suara ayam. Tak ada anak-anak berlarian. Bahkan angin pun seakan tak ingin singgah lama-lama di tempat ini. Aku melangkah ke rumah peninggalan kakekku. Rumah kayu tua yang dulu katanya sering digunakan sebagai tempat pengobatan dan ritual. Ibuku tak pernah banyak bercerita soal masa lalu di sini. Ketika ku buka pintu, debu menyambutku. Udara di dalam pengap dan dingin. Ada foto kakek tergantung di dinding. Sorot matanya tajam, seperti tahu siapa yang sedang menatapnya. Sore itu, aku coba menyusuri kampung. Seorang nenek terlihat menyapu halaman. Aku menyapanya, mencoba bersikap ramah. Permisi, Bu. Mau tanya, warung terdekat di mana ya? Tanyaku. Ia menatapku sekilas, tanpa senyum. Warung teu buka. Urang teu biasa masak ke tamu. Jawab nenek. Tamu? Tanyaku. Nenek itu tidak menjawab. Ia berbalik, masuk rumahnya, membiarkan pintu terbuka sedikit. Dari celah pintu, aku melihat sesuatu seperti sesajen. Lilin menyala di depan patung tanah liat kecil. Malamnya, aku mencoba menulis laporan di buku catatan. Tidak ada sinyal. Tidak ada listrik. Hanya cahaya lilin temaram yang menemani. Hari pertama. Kampung ini sepi. Terlalu tenang. Tidak ada koneksi. Tapi yang membuatku tidak tenang, bukan karena sunyinya. Aku merasa ada sesuatu yang memperhatikanku. Ujarku, menulis, tiba-tiba terdengar suara dari dapur. Seperti benda terjatuh. Jantungku berdegup kencang. Aku berdiri perlahan, mengambil senter kecil, lalu berjalan menuju sumber suara. Dapur kosong. Semua perabotan diam, tak bergerak. Tapi aku yakin tadi ada yang bergerak. Aku kembali ke kamar. Mencoba tidur. Tapi mata tak bisa terpejam. Saat aku menoleh ke arah lorong, aku merasa seperti ada sosok berdiri di ujungnya. Hitam. Tinggi. Diam saja. Aku berkedip, dan sosok itu hilang.
malam pertama dan aku sudah merasa ingin pergi. Tapi aku tidak tahu bahwa pergi dari Lembur Asih bukan urusan mudah. Di kampung ini, pintu masuk terbuka lebar, tapi pintu keluar bisa jadi sudah terkunci dari dulu. Aku pikir malam pertama adalah hal terburuk yang akan kutemui. Tapi pagi di Lembur Asih membawa kehampaan yang lebih menusuk. Kampung ini bukan hanya sepi, kampung ini seperti tak pernah benar-benar hidup. Pagi itu aku bangun lebih cepat dari biasanya. Suara ayam tak terdengar. Tak ada aroma masakan dari dapur-dapur warga. Hanya bau tanah basah dan udara yang terlalu hening. Aku mencoba menyusuri kampung lebih jauh. Beberapa rumah kulihat dari kejauhan. Semua dalam kondisi bersih, terawat. Tapi kosong, satu rumah menarik perhatianku. Dindingnya dari anyaman bambu, namun cat hitam yang memudar membuatnya tampak seperti terbakar sebagian waktu. Pintu depannya terbuka sedikit. Aku merasa seperti ditarik sesuatu. Rasa penasaran atau mungkin undangan tak kasat mata. Siapa yang tinggal di sini? Gumamku bertanya. Aku mendorong pintu itu perlahan. Sendi kayunya mengerang lirih. Di dalam, ruangan gelap dan berdebu. Tak ada kursi, tak ada meja. Hanya karung-karung berisi sesuatu yang berbau tajam. Aku mendekati salah satu karung. Aroma amis menyengat begitu tajam, seperti daging busuk. Saat hendak membuka salah satunya, terdengar suara keraraak dari langit-langit. Aku mendongak, langit-langit rumah itu retak. Ada celah hitam di atas, dan ada sepasang mata merah mengintip dari kegelapan. Aku mundur tergesa, hampir jatuh. Tapi saat kulihat kembali, mata itu hilang. Seakan tak pernah ada. Keluar dari rumah itu, aku bertemu seorang lelaki muda. Tubuhnya kurus, matanya sayu, bajunya compang-camping tapi wajahnya bersih. Tadi masuk rumah itu, ya? Tanya lelaki. Maaf, iya. Memangnya kenapa? Tanyaku, itu rumah milik Mang Karna. Udah kosong 5 tahun. Waktu beliau hilang, cuma tinggal darah di lantai. Jawab lelaki. Aku menelan ludah. Terasa ada pasir di tenggorokan. Hilang? Gak dicari? Tanyaku. Di kampung ini, kalau ada yang hilang itu tandanya waktunya udah habis. Jawab lelaki. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi lelaki itu pergi begitu saja. Tanpa suara, tanpa jejak. Siangnya, aku kembali ke rumah kakek. Tapi rasa tak nyaman dari rumah kosong tadi masih membekas. Aku membuka almari tua di ruang tengah. Di dalamnya, tersembunyi sebuah buku lusuh bersampul kain merah. Di halaman depannya tertulis tangan seseorang. Catatan Lembur Asih, Kang Jaya, 1954, di dalamnya ada tulisan tangan yang sulit dibaca. Tapi beberapa kalimat membuat bulu kuduku berdiri. Mang Karna parantos ngabogaan tumbal kadua. Tapi rohna henteu reup-reup. Ayeuna anjeunna cicing dina hateup. Mang Karna telah memiliki tumbal kedua. Tapi rohnya belum tenang. Sekarang ia diam di langit-langit. Malam hari, rasa lelah mengalahkan ketakutan. Tapi tepat tengah malam, aku terbangun, bau amis menusuk dari arah atap. Aku mendongak perlahan, dan kulihat.
Bayangan hitam merayap di langit-langit kamarku. Merayap, seperti kadal raksasa, kepalanya menoleh padaku, matanya merah. Menatap, itu bukan mimpi. Itu nyata. Dan sejak malam itu, aku tahu, ada sesuatu di kampung ini yang tidak ingin aku keluar dengan selamat. Dan sosok itu, Mangkarna, mungkin, adalah penjaganya, gumamku. 3 hari aku berada di lembur asih. 3 malam pula aku dibayang-bayangi sosok hitam, merayap di langit-langit, menatap dari balik lubang kecil, dan kadang terdengar di balik jendela kamar. Tapi anehnya, aku belum pergi. Sesuatu di sini memanggilku. Pagi itu, aku memberanikan diri bertanya pada warga. Seorang bapak tua yang duduk di depan rumah menjawab dengan suara pelan. "MUN leumpang, ulah nepi ka kebon karet sisi kulon. Geus dilarang ti jaman bahaulah. Kalau berjalan, jangan sampai ke kebun karet di sisi barat. Sudah dilarang sejak dulu," ujar Pak Tamin. "Kenapa dilarang, Pak?" tanyaku. Pak Tamin tidak menjawab. Ia hanya menatapku, lalu beranjak masuk rumah tanpa menoleh lagi. Di pintu, aku sempat melihat kain putih tergantung, penuh noda merah kecoklatan seperti darah tua. Aku tak bisa tidur siang itu. Pikiran tentang kebun karet terus berputar di kepalaku. Apa yang mereka sembunyikan? Apakah ini berkaitan dengan rumah kosong, buku tua, dan Mangkarna? Menjelang sore, aku menenteng senter dan kamera kecil. Langkahku ringan, tapi jantungku berdetak cepat. Kebun karet di sisi barat itu jauh dari jalan utama. Tanaman tinggi berjejer seperti pasukan tua yang tak pernah bergerak. Tanah di bawahnya lembab, berlumut, dan ada aroma aneh yang tak bisa dijelaskan. Di tengah kebun, aku melihat sebuah altar batu setinggi pinggang, penuh coretan aksara kuno dan bercak merah kering. Di sekitarnya, tulang. Tulang kecil, seperti milik hewan, atau mungkin sesuatu yang lebih buruk. Apa ini? Tempat ritual? Tanyaku. Di atas altar, ada cawan tanah liat berisi rambut dan serpihan kuku manusia. Jantungku berdegup kencang. Tiba-tiba, angin kencang berembus. Daun-daun karet bergesekan, menimbulkan suara seperti bisikan. Aku berbalik, dan kulihat seseorang berdiri di kejauhan, di antara pohon. Diam. Wajahnya tak terlihat karena bayangan, tapi tubuhnya seperti tidak sepenuhnya manusia. Terlalu kurus. Terlalu tinggi, aku lari. Nafasku memburu, tapi suara langkah itu mengikutiku dari belakang. Tanah terasa licin, dan aku hampir terjatuh saat tiba kembali ke jalan utama kampung. Di sana, 2 warga sudah menungguku. "Kamu masuk juga, ya?" Kebun karet itu bukan tempat buat orang luar. Tanya Ibu Wulan, "Kamu sudah bangunkan mereka? Yang di bawah tanah, dan yang di balik kabut." Sambung Pak Ujang, datang mendekat. Malam itu, rumahku diketuk berkali-kali. Tidak ada orang saat kulihat keluar. Tapi ketika aku memeriksa pintu keesokan paginya, ada bekas tangan kecil berlumuran tanah menempel di kayu pintu. Dan seutas rambut panjang tergantung di gagang. Kebun itu menyimpan lebih dari sekadar rahasia. Ia menyimpan jejak darah. Dan sekarang, aku tahu,
Para roh itu mulai bangun. Dan mereka mengingat wajahku. Setelah kejadian di kebun karet, aku mulai memperhatikan sesuatu yang selama ini terlewat. Semua warga kampung ini terlihat hidup makmur. Rumah-rumah mereka bagus. Perabotan lengkap. Baju selalu bersih. Tapi aku tak pernah lihat satupun dari mereka bekerja. Pagi itu aku mampir ke rumah Bu Wulan, satu-satunya warga yang sedikit ramah padaku. Di terasnya, ada 2 motor baru terparkir, padahal rumahnya hanya kecil sederhana. Bu, maaf kalau saya lancang. Tapi, saya belum pernah lihat warga sini bekerja. Tapi semua serba berkecukupan. Tanyaku, di sini rejeki MAH ngalir sorangan, Kang. Tanpa kudu susah payah. Di sini rezeki mengalir sendiri, Kang. Tanpa harus bersusah payah, jawab Bu Wulan, tersenyum tipis. Dari mana, Bu? Maksud saya. Sumbernya? Tanyaku, harta bisa datang, asal orang bisa nahan. Tukeran. Jawab Bu Wulan, melirik kanan kiri. Tukeran. Dengan apa? Tanyaku, ia tidak menjawab. Ia masuk ke dalam rumah. Tapi dari balik jendela, aku melihat altar kecil seperti yang kulihat di rumah kosong Mang Karna. Ada mangkuk tanah liat, bunga-bunga mati, dan potongan kain bayi. Hari itu aku berjalan keliling kampung. Semakin banyak kejanggalan yang kulihat. Di satu rumah, kulihat sepasang suami istri membakar sesuatu di belakang rumah. Setelah mereka pergi, aku mendekat. Di bara api itu ada tulang kecil dan bekas baju anak-anak. Di rumah lain, lemari kulihat penuh emas dan uang tunai. Tapi tak ada yang menyentuhnya, seperti hanya simbol atau persembahan, dan yang paling aneh, tak ada satupun anak kecil di kampung ini. Malam harinya, aku kembali membaca buku catatan peninggalan kakekku. Di salah satu halaman tertera daftar nama dan tahun. Tumbal tahun 1984 si Jaja, umur 6 tahun. Tumbal tahun 1989 si Enung, umur 4 tahun. Tumbal tahun 1994 si Usep, umur 5 tahun. Ada 17 nama. Semua anak. Semua tidak pernah dewasa. Aku merasa mual. Apa benar yang kuduga? Kekayaan kampung ini dibeli. Dengan nyawa anak-anak mereka sendiri, keesokan paginya, aku mencoba mengonfirmasi ke Pak Ujang, sesepuh kampung. Pak, saya tahu soal daftar tumbal itu. Saya baca dari buku almarhum kakek saya. Kataku, sakabe berkah datang di tempat NU tuh kudu ditanya. Semua berkah datang dari tempat yang tidak perlu ditanya. Ujar Pak Ujang, menatap tajam, tapi kenapa anak-anak? Kenapa bukan orang dewasa? Tanyaku, karena yang minta cuma percaya pada jiwa yang masih suci. Jawab Pak Ujang, kalian jual anak-anak kalian sendiri. Demi harta? Tanyaku, marah? Pak Ujang tertawa kecil. Bukan karena lucu. Tapi, seperti orang yang sudah lama berdamai dengan dosa. Di lembur asih, kemiskinan dianggap sebagai kutukan. Tapi kekayaan ternyata juga kutukan yang lebih halus. Karena harga kemewahan mereka adalah tumbal darah.
dan aku sadar, aku sedang menapak masuk ke dalam pusaran perjanjian. Lama yang belum selesai. Setelah mendengar pengakuan Pak Ujang, malam itu aku tidak bisa tidur. Suara gemerisik dari balik dinding, bisikan halus yang menyebut namaku, dan tatapan mata tak kasat mata yang terus mengawasi. Aku mulai merasa aku tidak lagi hanya sebagai penonton, tapi bagian dari cerita ini. Pagi menjelang. Langit lembur asih mendung. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku duduk di halaman rumah, memperhatikan sumur tua di samping rumah kakekku. Sumur yang selalu tertutup papan dan rantai tua. Apa yang kakek sembunyikan di sana? Gumamku. Aku mengambil linggis dan membuka papan penutup sumur itu. Bau logam karat dan tanah basah langsung menyergap. Di dasar sumur, aku melihat sesuatu yang aneh. Kilatan cahaya kuning keemasan, dengan bantuan tali dan senter, aku menuruni sumur perlahan. Dindingnya licin dan dingin. Tapi di dasar, aku menemukan sebuah kotak besi kecil, terbungkus kain merah tua. Berat. Dan ada ukiran aneh di sekelilingnya. Di dalam rumah, aku membukanya. Di dalamnya ada sebilah pisau pendek, berukir, dan selembar kulit kering bertuliskan aksara Sunda kuno. Tulisan itu terbakar sebagian, tapi aku bisa membaca beberapa bagian. Simkuring yang gak keun ka kanjeng leuweung hejo. Sakedik getih. Sakabeh berkah. Aku menyerahkan kepada Tuan penunggu hutan hijau. Sedikit darah. Seluruh berkah, dan di bawahnya tertulis, hiji en umum sakali. Sakilat en umum sabaraha detik, tapi awakna salamina kapegat keun. Satu yang hanya sekali. Cahaya yang hanya sebentar, tapi tubuhnya terputus selamanya. Itu bukan hanya alat. Itu pusaka pemanggil. Pisau pemutus perjanjian. Atau penanda tumbal. Sejak menyentuh benda itu, malamku berubah. Aku bermimpi berjalan dalam hutan gelap. Cahaya rembulan seperti tertutup kabut hitam. Di antara pepohonan, bayangan besar berdiri. Tak jelas bentuknya, hanya matanya merah membara. Anjeun geus manggihan, ayuna anjeun oge kudu mayar. Kau sudah menemukan. Sekarang kau juga harus membayar. Ucap sosok dalam mimpi, berbisik parau. Aku terbangun dengan nafas terengah-engah. Tapi saat melihat ke arah cermin di kamar, bayanganku tak memantulkan wajah. Hanya siluet. Dan dua mata merah. Keesokan paginya, Pak Tamin datang ke rumahku. Wajahnya tegang, tangan gemetar. Kang. Anjeun geus muka sumur eta, Kang. Kamu sudah buka sumur itu? Tanya Pak Tamin. Iya. Di dalamnya ada kotak dan. Jawabku, aduh. Anjeun teu kudu nyentuh eta pusaka. Eta teh kuncen panto dunya nu sejen. Aduh. Kamu tidak boleh menyentuh pusaka itu. Itu penjaga gerbang dunia yang lain, ujar Pak Tamin, memotong cepat. Apa maksudnya dunia lain? Tanyaku, leuweung hejo. Eta lain ngan leuweung. Didinya aya enu nyicingan. Anjeun ayeuna geus ditandaan. Teu bisa balik deui, Kang? Jawab Pak Tamin, berbisik lirih,
Aku pikir ini semua hanya mitos. Tapi benda itu nyata. Dan sejak aku menyentuhnya, kampung ini mulai berubah. Lebih dingin, lebih gelap, dan malam ini, aku melihat bayangan itu berdiri di halaman, menatapku dari balik pohon mangga. Apakah yang akan dihadapi Raka Cerita pun bersambung ke part berikutnya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan menyimak juga mendengarkan cerita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.